Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memakai modul dari Odoo, yaitu di modul Sales. Jadi melanjutkan skenario yang sebelumnya. Jadi kan di modul sebelumnya tuh kita udah buat tuh gimana cara bikin request for quotation, yaitu kayak request buat nyetok barang di perusahaan kita. Nah, berarti untuk yang sekarang saya akan menunjukkan nih kalau misalnya barangnya itu udah terstok semua di purchasing department, sekarang berarti udah cukup nih buat customer beli barang yang kita jual. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk memenuhi permintaan dari klien. Jadi di sini kita sebagai sales department akan mengirimkan penawaran kepada klien untuk barang-barang yang udah di stok dan yang ingin dijual. Jadi di sini kita mau bikin sebuah dokumen sales order. Oke, jadi pertama-tama seperti biasa kita login dulu ke Odoo dengan akun admin yang sama seperti yang udah kita buat bikin sebelumnya. Terus setelah login bisa dicek dulu aplikasi Salsa udah ada atau enggak di bagian apps. Jadi di sini kebetulan karena saya udah nge-install modul Salsa, jadi di sini bisa dilihat nanti biasanya ada kayak tombol install kayak di atas. Terus karena saya di sini udah install, jadi tulisannya udah install. Kalau misalnya belum, nanti tinggal klik aja tombol install dan langsung tunggu aja, nanti dia langsung ke app sendiri. Oke, jadi di sini kita langsung aja ke modul sales-nya. Jadi, pertama buat make sure dulu produknya udah ada atau belum, kita bisa ke modul purchase. Terus kita bisa lihat tuh produk yang kita buat di video selanjutnya kalau produknya udah stok atau belum. Jadi kalau misalnya di sini dipencet, bisa dilihat kalau produknya udah di-purchase dan udah di stok sebanyak 10 unit. Terus kita bisa cek juga untuk produk yang office chair, di sini ada 10 unit, dan pastikan juga kalau produknya can be sold. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung aja ke modul sebelumnya karena di sini kita menjual produk sebagai sales dari sales department. Jadi pertama saya mau buat dulu nih user dari sales department. Jadi tadi seperti biasa klik dulu yang manage users-nya. Terus di sini kita langsung aja create users. Jadi di sini saya pakai nama Ayu Sales Employee, terus email address-nya ayusales@tempest.com, terus ininya bisa disesuaikan aja kalau karena kita sebagai sales di sini salesnya diganti jadi user, terus sisanya yang lainnya dikosongin aja. Nah, kalau udah bisa langsung di save aja. Dan karena di sini saya mau ganti passwordnya, ganti password akunnya, jadi di sini saya change password. Terus langsung isi aja password barunya. Nah, kalau udah berarti ini di logout. Terus abis itu kita login dengan akun sales itu buat menuju ke modul sales-nya untuk bikin dokumen sales order-nya. Jadi yang tadi email yang saya buat adalah ayusales@tempest.com, terus isi password-nya. Nah, kalau udah masuk, kita langsung aja ke modul sales. Terus ini kan masih kosong nih quotation-nya. Nah, berarti kita harus bikin dulu kan nih. Bisa kita create. Terus di sini customer-nya kita ceritanya mau ngirim ke PT kita. Nah, jadi di sini saya langsung nulis nama customer-nya atau nama kliennya PT kita. Nah, tapi ternyata belum ada di database kan. Jadi di sini kita bisa langsung nge-create si PT kita tanpa harus balik ke
home yang tadi, ke settings yang tadi buat setup company, tapi di sini langsung bisa create and edit. Terus di sini langsung aja bisa disesuaikan. Jadi di sini misalnya address-nya Jalan Vesuvius Raya nomor 11. Terus bisa disesuaikan aja buat website-nya, terus nomor teleponnya, emailnya, terus misalnya di sini website-nya ptkita.com, terus nomor teleponnya misalnya sekian, terus emailnya misalnya ptkita@kita.com. Terus kalau misalnya udah, oh ya di sini saya isi negaranya Indonesia. Terus kalau udah langsung aja di save. Nah, abis itu di sini udah tersimpan kan nih data dari klien kita. Kalau misalnya mau dicoba, kita bisa nyoba juga search lagi PT kita. Di sini coba search PT kita akan ada. Oke, terus selanjutnya langsung aja kita add produk yang mau dikasih penawaran ke PT kita. Jadi di sini produknya saya samakan dengan yang video sebelumnya. Di sini kita mau nawarin produk acoustic block screens dengan quantity sebesar 8. Dan harganya kan tadi juga sudah ditetapkan di video sebelumnya itu sebesar 1 juta. Jadi kalau ada 8 barang ada 8 juta. Selanjutnya untuk office share-nya, di sini ceritanya mau order kuantitinya 7, terus unit price-nya juga sudah disesuaikan dengan video yang sebelumnya. Sudah sama dengan video yang sebelumnya kalau misalnya udah dibikin sebesar 500.000. Nah, di sini juga mau dibikin kalau barangnya akan available pada tanggal 5 Mei. Tanggal 3 Mei. Nah, kalau misalnya udah, bisa dilihat subtotalnya sebesar 11.500.000. Terus di sini bisa langsung aja dilihat kalau yang sebelah kanan atas ini kan masih bentuk quotation. Nah, di sini kita mau ngirimkan penawaran produk ini, berarti kita bisa langsung aja klik send by email nih, in order buat ngubah statusnya jadi quotation send. Kemudian bisa disesuaikan recipients-nya, berarti kita mau ke klien kita kan tadi, ke PT kita. Terus subjek-nya juga bisa disesuaikan, isi emailnya juga bisa disesuaikan. Terus buat make sure lagi, dokumennya juga bisa kita buka di download. Dia akan menjadi bentuk PDF di sini, dokumen sales order-nya. Nih, bisa dilihat detailnya sama kayak yang tadi sudah kita buat. Nah, selanjutnya kalau misal semuanya udah oke, kita bisa langsung aja send ke klien kita, yaitu PT kita. Nah, di sini bisa dilihat statusnya udah berubah kan jadi quotation send. Berarti di sini menandakan kalau sales order-nya itu sudah dikirim ke klien kita, yaitu PT kita. Selanjutnya untuk bikin dokumen sales order ini kita harus konfirmasi dulu nih kalau penawaran yang kita bikin itu udah sesuai atau belum. Jadi nanti kita bisa aja langsung klik confirm dan bisa dilihat kalau sales order-nya sudah terbuat. Nah, jadi statusnya juga udah kubah dari quotation send jadi sales order. Gitu. Nah, sekian video saya mengenai modul sales, yaitu gimana cara untuk bikin sebuah sales order buat klien kita. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.